Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Telah ada kepada kalian seorang sosok Ibrahim, budi pekerti yang baik, dan kepada mereka yang mengikutinya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi kepada nabinya Ibrahim alaihissalatu wassalam bahwa di dalam diri sosok beliau terdapat budi pekerti yang baik. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengambil beberapa pelajaran dari keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari ayat tadi bahwasanya di antara keteladanan Ibrahim yang pertama, bahwasanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau adalah seorang sosok yang kritis terhadap lingkungan. Sebagaimana Allah mengabadikan di dalam kisahnya di dalam surat Al-An'am. Dan kita ketahui bersama bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau dilahirkan di lingkungan para penyembah berhala. Bahkan ayahnya juga seorang pembuat berhala. Makanya Ibrahim lantas kemudian mengatakan kepada sang ayah, "Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Sesungguhnya aku melihat dirimu, wahai ayah, beserta dengan kaummu berada di dalam kesesatan yang nyata. Ibrahim mengatakan bahwa sebuah kesesatan dikatakan bagian dari kesesatan, walaupun hal tersebut dikatakan kepada seorang ayahnya sendiri. Sampai pada akhirnya Ibrahim mencari siapa sebenarnya sesembahan yang berhak untuk kemudian disembah. Dari mulai Ibrahim melihat bintang, kemudian melihat bulan, melihat matahari, dan di akhir perjalanannya di dalam ayatnya dikatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin." Sampai pada akhirnya Ibrahim mengetahui bahwasanya Rabb yang berhak disembah adalah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan agama yang hanif, dan Ibrahim sekali-kali bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang selanjutnya, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, bahwa Ibrahim adalah seorang sosok yang cerdas. Sebagaimana Allah kisahkan di dalam surat Al-Baqarah ketika beliau berdialog dengan seorang raja yang bernama Namrud, raja Babilonia. Di dalam ayat tersebut, bagaimana seorang raja yang congkak ini, yang sombong ini, ketika Ibrahim mengatakan kepadanya sesungguhnya Tuhannya yang bisa menghidupkan dan mematikan, maka seorang raja yang congkak ini mengatakan, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Sampai pada akhir kisahnya Ibrahim mengatakan, menantang dirinya bahwa sesungguhnya Tuhannya yang bisa menerbitkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkan dari sebelah barat. Maka sang raja tadi dikatakan di dalam ayatnya, "Fabuhital ladzi kafar." Terdiam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Coba lihat bagaimana kecerdasan beliau ketika berhadapan, ketika menjawab, ketika menantang di hadapan seorang raja yang zalim tersebut. Kemudian keteladanan yang selanjutnya bahwasanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau adalah seorang yang diplomatis dan seorang yang pemberani. Sebagaimana kisah ini Allah kisahkan di dalam surat Al-Anbiya, ketika aksinya beliau menghancurkan berhala-berhala sesembahan orang-orang musyrik, dihancurkan sehancur-hancurnya, dan disisakan oleh Ibrahim berhala yang paling besar, tentunya bukan tanpa tujuan. Maka ketika orang-orang musyrik ingin melaksanakan ibadahnya, maka dilihatnya
Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka sudah hancur berkeping-keping. Dan tinggal satu melihat berhala yang besar. Dan orang-orang mengatakan bahwa ketika mengatakan siapa yang melakukan ini semua, maka orang mengatakan, saya mendengar seorang pemuda yang mereka menyebut-nyebutnya Ibrahim, maka dipanggillah Ibrahim. Terjadilah kemudian dialog. Disinilah terlihat bagaimana diplomasinya dan pemberaninya Ibrahim alaihissalatu wassalam di hadapan para orang-orang musyrik. Ketika orang musyrik mengatakan siapa yang melakukan ini semua, maka Ibrahim mengatakan, tanyakan kepada yang paling besar. In kanu yantiqun, apabila yang besar itu memang bisa berbicara. Tentunya orang-orang musyrik bisa faham. Nah, disinilah bagaimana ya pintarnya diplomasinya dan pemberaninya Ibrahim alaihissalatu wassalam di hadapan orang-orang musyrik. Kita sebutkan di awal tadi bahwa Ibrahim juga memiliki kecerdasan. Namun kita lihat di zaman kita sekarang, berapa banyak ya, orang yang diberikan kelebihan kecerdasan, akan tetapi ketika di hadapan para penguasa, ketika dihadapkan dalam kondisi tertentu, terkadang tidak terlihat lagi kecerdasan yang dimilikinya. Dan yang terakhir, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, pelajaran yang kita bisa ambil dari keteladanan Ibrahim, bahwasanya Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau adalah seorang sosok yang memiliki ketaatan yang luar biasa. Allah mengabadikan di dalam surat As-Saffat tentang kisahnya ketika Allah memerintahkan kepada dirinya untuk menyembelih anak si mata wayangnya, Ismail alaihissalatu wassalam. Perintah menyembelih bukan sebuah perintah yang ringan tentunya, kalau bukan karena dilaksanakan seseorang yang memiliki ketaatan yang luar biasa. Ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail alaihissalatu wassalam, maka secara langsung, secara bersegera Ibrahim alaihissalatu wassalam menjalankan perintah dari Rabbnya, sampai pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan sosok Ismail dengan seekor domba. Tentunya kalau bukan dimiliki seseorang yang ketaatan yang luar biasa, tentu tidak sanggup di dalam rangka menjalankan perintah penyembelihan ini. Dan dari kisah tadi menunjukkan bahwa munculnya syariat penyembelihan di dalam agama kita yang mulia ini. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari keteladanan yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.